Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Bunda Rena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan soleha. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita dapat dipertemukan kembali belajar di sekolah. Amin. Nah, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca doa. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran matematika kita hari ini masih di bab 1 tentang pecahan. Itu materinya membandingkan pecahan. Ini membandingkan pecahan, yaitu yang pertama membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama, yang kedua membandingkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Adapun tanda yang digunakan untuk membandingkan pecahan, ada tanda lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan. Di sini ibu memiliki sebuah cerita, kalian simak ceritanya baik-baik, yaitu tentang membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Ada Lani dan ada temannya Edo. Lani memiliki sebuah pizza. Lani potong menjadi 4 bagian sama besar. Dan Edo juga memiliki sebuah pizza dan dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian, Lani mengambil 1 bagian potong pada pizzanya, dan Edo mengambil 2 bagian potong pada pizzanya. Maka, nilai pecahan Lani yaitu 1/4 bagian pecahan pada pizzanya, dan Edo memiliki nilai pecahan 2/4 bagian pada pizzanya. Maka dengan nilai pecahannya 2/4 1/4. Tadi kan kalian sudah menyimak cerita yang ibu berikan. Nah, bagaimana cara membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama? Yaitu ada 2 cara. Yang pertama, menggunakan garis bilangan, dan yang kedua, memperhatikan angka pada pembilangnya. Pecahan yang tadi diperoleh oleh Lani dan Edo itu 2/4 dan 1/4. Yang pertama menggunakan garis bilangan dengan penyebutnya yang sama. Nah, kata kuncinya, jika letak semakin ke kanan, maka nilai pecahan tersebut nilainya besar. Kita buat garis bilangannya. Dimulai dari angka 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, atau sama dengan 1. Nah, coba kalian perhatikan 1/4 dan 2/4. 2/4 terletak di sebelah kanan dari 1/4. Maka 2/4 nilainya lebih besar dari 1/4. Jadi tandanya 2/4 lebih besar dari 1/4. Itu menggunakan garis bilangan pada penyebut yang sama. Masih di nilai pecahan yang sama, yaitu 2/4 1/4. Nah, yang tadi menggunakan garis bilangan. Sekarang yang kedua, memperhatikan angka pada pembilang. Bagaimana caranya? Kata kuncinya, semakin besar angka pada pembilang, maka nilai pecahan lebih besar.
yaitu 2/4 dan 1/4. Nah, pada 2/4 pembilangnya itu angka 2 dan penyebutnya angka 4. Terus 1/4 pembilangnya angka 1 dan penyebutnya angka 4. Coba kalian perhatikan pada angka pembilang. 2/4 itu pembilangnya angka 2 dan 1/4 pembilangnya itu angka 1. Jadi 2 lebih besar dari 1. Maka tandanya 2/4 tandanya lebih besar dari 1/4. Itu dengan memperhatikan angka pada pembilangnya. Tadi cara membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Sekarang cara membandingkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, di sini Ibu memiliki cerita. Kalian simak ya. Ada Lani dan temannya Edo. Lani memiliki sebuah pizza. Lalu Lani potong menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian Edo juga memiliki sebuah pizza dan dipotong 4 bagian sama besar. Lani mengambil 1 bagian potong pada pizzanya dan Edo mengambil 1 bagian pada pizzanya. Nilai pecahan yang dimiliki Lani yaitu 1/2 bagian pizza dan Edo 1/4 bagian pizza. Maka nilai pecahannya 1/4 1/2. Nah, bagaimana caranya membandingkan pecahan dengan penyebut yang berbeda? Ada 2 cara. Yang pertama, menggunakan garis bilangan dan yang kedua, menyamakan penyebutnya. Tadi nilai pecahannya itu 1/4 1/2. Yang pertama dengan cara menggunakan garis bilangan. Kata kuncinya, jika letak semakin ke kanan, nilai pecahan tersebut lebih besar. Kita buat 2 garis bilangan dulu, yaitu 0, 1/2, 1. 1 itu sama dengan 2/2, jadi dibulatkan menjadi 1. Nah, garis bilangan yang kedua, 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 atau sama dengan 1. Nah, coba kalian perhatikan. Yang garis bilangan pertama itu 1/2 dan garis bilangan yang kedua 1/4. Maka 1/4 terletak di sebelah kiri dari 1/2. Jadi nilai pecahannya atau tandanya 1/4 lebih kecil dari 1/2 karena kata kuncinya jika letak semakin ke kanan maka nilai pecahan tersebut lebih besar. Karena 1/4 terletak pada di sebelah kiri dari 1/2 maka nilainya lebih kecil. Di nilai pecahan yang sama yaitu 1/4 1/2 dengan menyamakan penyebutnya. 1/4 1/2 kita menggunakan kelipatan atau KPK, kelipatan persekutuan terkecil, dengan cara dikali. Nah, perkalian 4 atau kelipatan 4 yaitu 4 kali 1 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8, 4 kali 3 sama dengan 12, 4 kali 4 sama dengan 16, dan seterusnya. Jadi kelipatan 4 itu 4, 8, 12, 16, dan seterusnya.
Lalu kelipatan 2 atau perkalian 2. Itu 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 3 sama dengan 6, 2 kali 4 sama dengan 8, dan seterusnya. Atau kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, coba kalian perhatikan kelipatan 4 dan kelipatan 2. Apakah ada angka yang sama? Ya, ada angka 4 dan angka 8. Nah, karena KPK itu kelipatan persekutuan terkecil, maka kita mengambil angka yang paling kecil, yaitu mengambil angka 4. Nah, setelah penyebutnya sudah sama, atau kita sudah menemukan penyebutnya dengan kelipatan, yaitu 4. Nah, 1/4 itu angka penyebutnya sudah sama, yaitu 4. Jadi tidak usah dirubah karena penyebutnya sama, yaitu 4. Nah, tetapi yang dirubah itu 1/2. Kenapa? Karena penyebutnya belum sama. Jadi kita rubah menjadi penyebutnya 4. Nah, 1/2, 2 kali berapa yang hasilnya 4? Berarti 2. Nah, 2 dikali 2 sama dengan 4. Jika yang di bawah dikali 2, maka yang di atas juga sama dikali 2. Jadi 1 dikali 2 sama dengan 2. Maka 1/2 sama dengan 2/4. Nah, membandingkan pecahannya, jadi 1/4 lebih kecil dari 2/4. Penyebutnya sudah sama karena 1 lebih kecil dari 2, atau 1/4 lebih kecil dari 1/2. Masih dinilai pecahan angka yang sama, yaitu 1/4 titik-titik 1/2 yang tadi menggunakan kelipatan atau KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Ada cara lain menggunakan perkalian silang. Bagaimana caranya? Itu 1/4 titik-titik 1/2. Nah, penyebut yang 1/2, 2 dikali 1 diletakkan di atas 1/4, dan penyebut 4 dikalikan 1 diletakkan di atas 1/2. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2, dan 4 dikali 1 sama dengan 4. Karena 2 lebih kecil dari 4, maka tandanya 1/4 lebih kecil dari 1/2. Itu menggunakan perkalian silang pada penyebut yang berbeda. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh soal. Ada 2 soal. Yang pertama, 3/5 titik-titik 2/5. Yang kedua, 2/3 titik-titik 1/4. Contoh soal yang pertama yaitu 3/5 titik-titik 2/5. Nah, penyebutnya sudah sama kan? Yaitu angka 5. Jadi, yang kalian perhatikan yaitu angka pembilang. Pembilang angka 3 dan pembilang angka 2. Karena 3 lebih besar dari 2, maka nilainya 3/5 lebih besar dari 2/5. Selanjutnya contoh soal nomor 2 yaitu 2/3 titik-titik 1/4. Nah, di sini kan penyebutnya masih beda. Kita menggunakan cara perkalian silang. Itu 2/3 titik-titik 1/4. Penyebut angka 4 dikalikan pembilang angka 2. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Dan penyebut angka 3 dikalikan angka pembilang 1, yaitu 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah,
Karena 8 lebih besar dari 3, maka tandanya 2/3 lebih besar dari 1/4. Itu menggunakan cara perkalian silang dengan penyebut yang berbeda. Tadi sudah Ibu jelaskan tentang membandingkan pecahan. Yang ada dua, yaitu membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama dan ada membandingkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama itu ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan garis bilangan, dan yang kedua dengan memperhatikan angka pada pembilang. Lalu pada membandingkan pecahan dengan penyebut yang berbeda, itu juga ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan garis bilangan, yang kedua menggunakan kelipatan atau KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Selain menggunakan KPK atau kelipatan, adapun dengan cara yang lain, yaitu dengan perkalian silang. Nah, itu saja pembelajaran Ibu hari ini tentang matematika. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian semua. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Dadah.